Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Belva, Milen, Naura, Indah, dan Salma akan menjelaskan mengenai kriptoanalisis Sandi Vigener dalam bahasa Jawa. Di sini kami akan menjelaskan mengenai apa itu Sandi Vigener, kemudian kriptoanalisis Sandi Vigener, dan yang terakhir kami akan melakukan demo dengan program yang telah kami buat. Sandi Vigener adalah salah satu penyandian teks alfabet dengan menggunakan sandi geser. Akan tetapi, alfabetlah yang dijadikan sebagai kata kuncinya. Sandi Vigener merupakan salah satu sandi polialfabet. Misalkan suatu bilangan M yang merupakan bilangan bulat lebih dari 0 dan himpunan plaintext atau P besar sama dengan himpunan ciphertext atau C besar sama dengan himpunan K atau kunci atau K besar merupakan elemen Z26 pangkat M. Untuk suatu kunci K sepanjang M atau K1, K2 sampai dengan Km didefinisikan fungsi enkripsi dan dekripsi sebagai berikut. Yang pertama, fungsi enkripsi atau EK X1, X2 sampai dengan XM sama dengan plaintext X ditambah dengan kunci K yang bersesuaian atau X1 tambah K1, X2 tambah K2 dan seterusnya sampai XM ditambah KM. Untuk fungsi dekripsinya serupa, namun di sini dilakukan pengurangan ciphertext Y terhadap kunci K yang bersesuaian. Misalkan, atau bisa juga DK Y1, Y2 sampai dengan YM sama dengan Y1 dikurangi K1, kemudian Y2 kurangi K2, sampai seterusnya YM kurangi KM. Dilakukan kriptoanalisis Sandi Vigener menggunakan bahasa Jawa. Dengan menggunakan 9 artikel bahasa Jawa, didapatkan peluang rata-rata kemunculan huruf A sampai Z seperti pada tabel di samping. Di sini dapat dilihat yang terbesar itu adalah A, jadi huruf A ini yang paling sering muncul, sedangkan yang paling kecil adalah huruf Q. Di sini 0 yang artinya dia tidak muncul sama sekali dari 9 artikel yang digunakan dalam percobaan kali ini. Kemudian berikut adalah kriptoanalisis. Ada dua hal ya penting dalam melakukan kriptoanalisis ketika menentukan kunci. Yang pertama adalah penentuan panjang kunci. Ada dua metode yang bisa digunakan, yaitu tes Kaspersky yang pertama, dan yang kedua adalah indeks koinsidensi atau indeks koinsiden. Kemudian setelah mendapatkan panjang kunci yang mungkin, dilakukan tahap selanjutnya yaitu menentukan kunci menggunakan metode indeks koinsiden mutual. Berikut ada flowchart-nya, jadi yang pertama mulai, kemudian ada input berupa ciphertext Y, kemudian dilakukan penentuan panjang kunci menggunakan dua metode yang mungkin, bisa menggunakan tes Kaspersky atau bisa juga menggunakan indeks koinsidensi. Setelah mendapatkan panjang kunci yang mungkin, dilakukan tahap selanjutnya yaitu penentuan kunci menggunakan metode mutual index coincidence. Kemudian diperoleh kunci K yang fix dari Sandi Vigener tersebut. Kemudian dilakukan dekripsi sesuai fungsi yang telah dijelaskan tadi, DKY, yaitu Y dikurangi K, kemudian diperoleh plaintext X. Untuk menentukan panjang kata kunci, kita bisa menggunakan tes Kaspersky, di mana ada 4 tahap. Yang pertama yaitu mencari pasangan segmen atau kelompok kata yang identik dengan panjang yang lebih dari atau sama dengan 3. Kemudian pada tahap 2, kita data semua jarak antara huruf awal pada segmen pertama dengan segmen identik yang lainnya. Sehingga nanti pada tahap 3 kita dapatkan jarak D1, D2, dan seterusnya. Di mana D1 itu adalah jarak antara huruf awal pada segmen pertama dengan segmen kedua, D2 adalah jarak antara huruf awal segmen pertama dengan segmen ketiga, dan seterusnya. Sehingga nanti kita bisa menduga panjang kunci yaitu M sebagai FVB atau pembagi bersama terbesar dari nilai-nilai DI tersebut.
Selain menggunakan tes Kaspersky, kita juga dapat menghitung kemungkinan panjang kunci dengan indeks koinsiden atau yang dilambangkan dengan ICX. Dimana itu adalah peluang dua elemen random dari X bersifat identik atau sama. Untuk definisi lengkapnya, misalkan saja F0, F1, dan seterusnya sampai F25 merupakan frekuensi kemunculan dari huruf A, B, sampai Z secara terurut, maka kita definisikan indeks koinsiden sebagai berikut. ICX sama dengan penjumlahan dari kombinasi frekuensi ke I dengan 2 dibagi kombinasi dari jumlah huruf dengan 2, atau kita jabarkan menjadi penjumlahan dari frekuensi ke I dikali frekuensi ke I dikurangi 1 dibagi jumlah huruf dikali jumlah huruf dikurangi 1. Nah, sebelumnya kita telah melihat peluang kemunculan huruf A, B, C, sampai Z dalam bahasa Jawa. Nah, kita misalkan juga secara terurut sebagai P0, P1, dan seterusnya sampai P25. Kita bisa menaksir indeks koinsiden X dengan penjumlahan kuadrat dari masing-masing peluang ke I, sehingga didapatkan nilai 0,083. Nah, untuk kemungkinan panjang kunci yang akan dibentuk dari indeks koinsiden itu adalah yang nilai masing-masing IC-nya mendekati 0,083. Nah, setelah kita mendapatkan panjang kuncinya, selanjutnya kita akan menentukan kata kuncinya. Kita bisa menggunakan indeks koinsiden mutual atau yang dikenal dengan MIC X, Y. Di mana itu adalah peluang bahwa dua elemen random dari X identik atau sama dengan elemen random dari Y. Misalkan saja F0, F1, dan seterusnya sampai F25 merupakan frekuensi kemunculan dari huruf A, B, dan seterusnya sampai Z dalam X secara terurut, dan F0 aksen, F1 aksen, dan seterusnya sampai F25 aksen merupakan frekuensi kemunculan dari huruf A, B, dan seterusnya sampai Z dalam Y secara terurut. Maka kita definisikan indeks koinsiden mutual sebagai berikut, yaitu MIC X, Y sama dengan penjumlahan dari perkalian frekuensi ke I dikali frekuensi ke I aksen dibagi N kali N aksen. Atau kita juga bisa menghitungnya dengan menaksir dari nilai peluang masing-masing huruf. Misalkan peluang kedua elemen A adalah P0 min KI, P0 min KJ, dan seterusnya. Maka kita bisa menghitung MIC-nya dengan persamaan di bawah ini. Perlu diketahui bahwa untuk indeksnya ini kita menghitung dalam modulo 26. Sekarang, kami akan melakukan demo menggunakan program yang telah kami buat. Pertama, kami akan mendemokan proses enkripsi. Dengan plain text sebagai berikut, dan kata kunci Jawa, JAWA, kami akan melakukan proses enkripsi. Sebelum melakukan enkripsi, kita definisikan suatu fungsi encrypt dengan input plain text serta kunci yang kita inginkan. Keylength di sini ini adalah panjang dari kunci. Dilakukan encoding karakter dari kunci dan plain text agar bisa diproses oleh program. Lalu kita definisikan suatu variabel ciphertext yang nantinya akan diisi dengan hasil dari ciphertext. Nah, untuk mencari ciphertext, kita lakukan looping. Di sini menggunakan formula enkripsi dari Sandy Vigenaire, yakni karakter plain text ditambah dengan karakter kunci yang bersesuaian, modulo 26. Dan ini dilakukan untuk setiap karakter dari plain text tersebut. Keluaran ini adalah ciphertext yang kita inginkan. Nah, untuk mencobanya, kita jalankan program ini. Masukkan plain text-nya. Perlu diingat bahwa plain text harus menggunakan huruf kapital, serta hilangkan spasi antar kata, hilangkan tanda titik, koma, dan tanda operator lainnya. Setelah itu, tekan Enter. Dan masukkan kunci yang diinginkan menggunakan huruf kapital. Misalkan kuncinya adalah Jawa.
Setelah itu tekan Enter. Dan inilah hasil enkripsi plain text-nya, yang biasa disebut dengan ciphertext. Dari proses enkripsi yang telah dilakukan, diperoleh ciphertext sebagai berikut. Dengan menggunakan ciphertext, sekarang kami akan menemukan proses kriptanalisis. Untuk mencari panjang kunci, yang pertama kami akan menemukan menggunakan tes Kaspersky. Tes Kaspersky digunakan untuk mencari kemungkinan-kemungkinan dari panjang kunci. Untuk melakukannya, kita buat fungsi Kaspersky dengan input suatu ciphertext. Fungsi ini akan mencari pasangan segmen identik dengan panjang 3 atau lebih karakter. Nah, di sini akan didata jarak antara huruf awal segmen pertama dengan segmen identik yang lainnya yang direpresentasikan dengan variabel D ini. Akan didapatkan jarak D1, D2, D3, dan seterusnya. Lalu, kita cari pembagi bersama terbesar dari nilai-nilai D menggunakan fungsi vectors ini, yang sudah didefinisikan sebelumnya. Nah, kita coba jalankan program ini. Masukkan ciphertext-nya, lalu tekan Enter. Dan inilah kemungkinan-kemungkinan dari panjang kuncinya, yakni ada 4, 8, 3, 6, 12, 16, 5, 10, dan 20. Selain itu, untuk menentukan panjang kunci, kami juga mendemokan menggunakan indeks koinsiden. Indeks koinsiden adalah metode dalam kriptanalisis Sandify-Ginier untuk menentukan panjang kunci. Pertama, kita gunakan tabel peluang kemunculan huruf dalam bahasa yang digunakan, yaitu bahasa Jawa sebagai berikut. Lalu kita buat fungsi untuk mengubah bentuk string ciphertext menjadi bentuk array dengan ukuran M dikali M per N. Lalu kita buat fungsi untuk menghitung indeks koinsiden dengan rumusnya adalah sigma Fi dikali Fi-1 dibagi dengan N dikali N-1, dengan Fi adalah frekuensi untuk huruf KI dan N adalah jumlah digit dalam ciphertext. Lalu kita juga buat fungsi untuk menghitung rata-rata indeks koinsiden. Dan terakhir, kita cari rata-rata indeks koinsiden untuk tiap panjang kunci. Sekarang kita coba demokan. Kita masukkan ciphertext-nya. Lalu kita dapatkan rata-rata indeks koinsiden tiap panjang kunci. Untuk panjang kunci 2, kita punya indeks koinsiden 0,07. Untuk panjang kunci 4, kita punya indeks koinsiden 0,085, dan seterusnya. Karena taksiran indeks koinsiden dalam bahasa Jawa itu sebesar 0,083, kita punya dua kemungkinan kunci, yaitu panjang kuncinya adalah 4 dengan indeks koinsidennya 0,0855, dan panjang kuncinya 8 dengan indeks koinsidennya adalah 0,849. Setelah panjang kata kunci diketahui, selanjutnya kami mendemokan proses mencari kata kunci menggunakan indeks koinsiden mutual. Untuk menentukan kunci dalam kriptanalisis Sandify-Ginier, kita akan menggunakan indeks koinsiden mutual. Dengan definisinya adalah peluang elemen random dari X identikal dengan elemen random dari Y. Sama seperti indeks koinsiden,
kita gunakan tabel peluang kemunculan huruf dalam bahasa Jawa dan juga fungsi untuk mengubah string menjadi bentuk array. Nah, di sini kita buat fungsi untuk menghitung indeks koinsiden mutualnya dengan rumusnya adalah sigma fi dikali dengan fi aksen dibagi dengan n dikali n aksen. Lalu kita cari kunci yang sesuai dengan indeks koinsiden yang paling memungkinkan dari hasil MIC-nya. Sekarang kita coba demokan. Kita masukkan ciphertext-nya. Lalu kita masukkan panjang kunci dari hasil tes Kaspersky ataupun indeks koinsiden. Dari hasil indeks koinsiden kita dapatkan panjang kunci 4 atau 8. Sekarang mari kita coba untuk panjang kunci 4. Kita dapatkan tabel MIC sebagai berikut. Dan kuncinya adalah Jawa, J-A-W-A. Kita bisa gunakan cara yang sama untuk mencari kunci dengan panjang 8. Selanjutnya, kunci-kunci tersebut kita coba dekripsikan dari sistem kripto yang sudah kita miliki. Dengan kata kunci yang sudah didapatkan, kami akan menemukan proses dekripsi. Untuk melakukan dekripsi dari kunci yang kita peroleh dari hasil MIC sebelumnya, gunakan fungsi decrypt dengan input ciphertext serta kunci yang kita dapatkan tadi. Untuk prosedur fungsinya, kurang lebih sama seperti fungsi encrypt. Namun, kita gunakan formula dekripsi dari Sandy Vigener, yakni karakter ciphertext dikurangi karakter kunci yang bersesuaian modulo 26. Nah, setelah looping ini, keluarannya adalah plain text-nya. Nah, kita coba jalankan program ini. Masukkan ciphertext-nya, lalu tekan Enter. Masukkan kunci yang kita dapatkan sebelumnya, yakni Jawa menggunakan huruf kapital. Lalu tekan Enter. Dan inilah hasil dekripsi ciphertext, yang tidak lain adalah plain text awal kita tadi. Dari proses dekripsi, dihasilkan teks sebagai berikut, yang mana teks ini sama dengan plain text kita di awal. Sekian presentasi dari kelompok kami, dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.